Baik, saya Yosep Baledima, NIM 1803030121, kelas Sosiologi C, semester 6, tugas pendidikan anti korupsi. Saya akan membahas tentang politik korupsi dan tata kelola. Korupsi adalah fenomena yang mendunia. Tidak ada negara yang terlepas dari korupsi. Korupsi terjadi dalam berbagai dampak, baik pada masyarakat luas, masalah ekonomi. Di antara penyebab yang paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional, moralitas, serta kebiasaan adat istiadat. Pengertian korupsi. Korupsi tampak sederhana, mudah dimengerti sebagai fenomena dunia dan persistem ditemukan di semua negara dengan derajat yang berbeda-beda. Sebenarnya, negara yang kompleks membutuhkan pemahaman yang jelas tentang karakteristik, dimensi, dan dampaknya. Berbagai pendekatan dan perspektif telah berusaha untuk mendefinisikan konsep dan mengarah ke banyak kontroversi, terutama karena dikaitkan dengan masyarakat dan tindakan individu. Saat ini, korupsi mendapat banyak perhatian akademis dan tunduk kepada pengawasan yang sangat meningkat sebagai upaya dilakukan untuk menekannya dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik di seluruh dunia. Korupsi didefinisikan melalui kepentingan umum, opini publik, dan kantor umum. Di antara peneliti yang telah mengejarkan konsep dan sejarahnya adalah Henderman, yang memandang korupsi secara luas di lensa sebagai perilaku bejat dan tidak berprinsip. Definisi ini melibatkan tiga konsep: opini publik, jabatan publik, dan kepentingan publik. Tetapi pendekatannya kemudian banyak dikritiki. Definisi opini publik diwakili pandangan publik korup yang menyajikan pendekatan subjektif yang bahkan menciptakan kebingungan tentang apa itu publik. Henderman mendasarkan definisi kepentingan umum dari korupsi pemahaman tentang norma yang diterima secara umum tentang apa yang merupakan barang publik. Dengan kata lain, jika tindakan pejabat publik bertentangan dengan kepentingan publik, itu dianggap tidak etis. Sejalan dengan itu, Frederick berpendapat bahwa seseorang dapat melihat suatu tindakan yang mengklarifikasikan sebagai tindakan korupsi untuk kepentingan umum, artinya tidak jika pejabat publik dianggap sebagai memperoleh suatu di luar kapasitas dan tugas hukumnya. Kemudian ini dianggap sebagai perilaku korup. Korupsi didefinisikan melalui kerangka kerja Practical Agent. Definisi korup yang terkenal dan banyak digunakan ditawarkan oleh mode Practical Agent. Ini menjadikan pendekatan ekonomi tentang bagaimana korupsi terjadi dan didasarkan pada pilihan rasional individu, dengan asumsi yang mendasari bahwa orang didorong oleh kepentingan pribadi bertindak untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Pendekatan ini mendefinisikan korupsi pada prinsipnya adalah untuk individu-individu yang mewakili proses korupsi. Korupsi sebagai penyalahgunaan kantor publik. Kamus Webster mendefinisikan korupsi sebagai bujukan atau pada pejabat publik dengan cara mempertimbangkan yang tidak tepat atau sebagai suap untuk melakukan pelanggaran tugas. The Oxford Dictionary mendefinisikan konsep sebagai tindakan tidak jujur
atau perilaku ilegal yang dilakukan secara eksplisit oleh orang-orang yang berkuasa, dan untuk mengubah perilaku pribadi korupsi dalam arti bahwa pejabat publik korup jika ia menerima uang atau keuntungan dalam bentuk barang untuk melakukan tindakan di bawah otoritas yang ditugaskan kepadanya. Korupsi dalam kepentingan juga dipandang sebagai proses satu sisi, mencangkup satu individu sebagai aktor tunggal meskipun aksinya terkadang bisa melibatkan dua atau lebih orang. Dengan kata lain, salah satunya adalah pejabat korup yang menerima keuntungan dan yang lainnya adalah orang yang menawarkan mereka untuk menyelesaikan pelayanan. Korupsi dengan demikian merupakan konsep kompleks yang mencangkup banyak fitur dan dimensi, termaksud lebih dari satu aktor. Kepentingan yang berbeda dimaksudkan manfaat kekuasaan yang disalahgunakan, dan konsensus bersama dengan masyarakat itu berperilaku bertentangan dengan moralnya. Namun dimensi terakhir ini tidak mudah untuk ditentukan karena interpretasi yang beragam bahkan antara individu dalam satu masyarakat maupun lintas masyarakat. Sejalan dengan definisi yang digunakan dalam definisi kerja Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan transportasi internasional yang merupakan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, bergantung pada definisi ini membantu dalam menawarkan perspektif yang luas, memungkinkan fleksibilitas dan menganalisis negara yang diteliti. Sebagian besar data yang digunakan dalam hal ini dari lembaga-lembaga internasional tersebut yang memungkinkan lebih konsistensi dalam penelitian penyebab terjadinya korupsi. Faktor pertama adalah faktor politik. Politik adalah salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih atau mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, Torrence Gomez memberikan gambaran bahwa uang politik atau money politik sebagai penggunaan uang dan keuntungan material dalam mengejar pengaruh politik. Faktor kedua adalah faktor hukum sebagai penyebab korupsi. Bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi aspek perundang-undangan dan sisi lemahnya penegakan hukum. Substansi hukum yang tidak baik mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas atau non-lex scarta sehingga multitasfir atau yang lebih tinggi. Yang ketiga, faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan pegawai. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang yang memenuhi dua kebutuhan yang bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pas bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Faktor organisasi. Organisasi juga merupakan salah satu korupsi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti luas, termaksud sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Korban korupsi atau korupsi yang terjadi biasanya memberi dan korupsi karena peluang atau berkesempatan berkorupsi. Apabila organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi.
Sekian dan